Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Nurdiansah dengan NIM 2211191013. Saya akan mereview materi pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi yang itu namanya sebuah IC. Dalam penguat op-amp ini, op-amp ini memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu penguatan tegangannya sangat besar. Dan yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, kebalikan dari nomor 2, impedansi masuknya sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu karakteristik frekuensinya lebar. Impedansinya itu nilai jadi pecahan RL, nilai R, tambah reaktansi. Lanjut, terminal kaki op-amp. Atau ini bisa disebut pin atau kaki op-amp terdiri dari 8 kaki, yaitu kaki pertama dan kelima, yaitu offset 0, kaki yang kedua, masukan membalik atau inverting input, kaki yang ketiga, masukan tak membalik atau non-inverting input. Yang keempat itu grounding, ground atau tanah. Yang keenam, keluaran atau output. Yang ketujuh, satu tegangan positif. Yang kedelapan, tak digunakan. Ini adalah gambar rangkaian cara memberi daya dengan dua supply. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Di sini ada tegangan negatif, tegangan positif. Sini ada load, beban, dan ini adalah gambar cara memberi daya dengan satu supply. Sama di sini ada beban, ada inputnya arus negatif, positif. Lanjut, op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, C, E, N. Huruf-huruf yang berada di belakang angka 741 ini hanya membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Lalu ada IC op-amp 741C. Huruf C di belakang 741 ini adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling umum dan banyak digunakan. Lalu ada IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini adalah gambaran rangkaian catu daya. Dan ini terminal output dan input. Ini adalah simbol A0L, yaitu penguatan atau gain terbuka. Ini ada arus positif, negatif. Ini ada keterangan maksimum V0 sama dengan positif tegangan saturasi, minimum V0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan tegangan saturasi ini harus di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Dan A0L disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dan dibiarkan terbuka. Dan ED yang dimaksud di sini yaitu perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai A0-nya sebesar 200.000
penguatan ED atau perbedaan tegangan masukan dibatasi maksimum positif negatif 60 microvolt. Misalkan A0L sama dengan 200.000, V sama dengan positif negatif 13 volt. Dan di sini diketahui dengan rumus yang tadi hasilnya positif 13 volt per 200.000 hasilnya 65 microvolt, dan ini negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 volt, 65 microvolt. Jika di sini positif, maka hasil ini juga akan positif. Begitu juga ketika di sini negatif, maka hasilnya juga bakalan negatif. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 microvolt terus 65 microvolt, Op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED titik A0L. Tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Lalu yang poin yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Di sini bisa dilihat tegangan masukan negatif 10 microvolt dengan masukan negatifnya, dan negatif 15 microvolt tegangan masukan positifnya, dan ED-nya negatif microvolt. Lalu polaritas ED-nya negatif karena ED di sini juga negatif. Lalu V0 sama dengan A0L kali ED, yaitu hasilnya negatif 10 volt, dan polaritas V0 negatif, dan V0 nya negatif. Lalu poin yang kedua yaitu negatif 10 microvolt dan tegangan masukannya positif 15 microvolt, dan ED-nya itu 25 microvolt. Polaritas ED-nya positif karena ED di sininya positif. Hasil V0 sama dengan 0 L kali ED-nya yaitu positif 5 volt. Polaritas ini juga positif, dan V0-nya 50 volt kalau dari hitungan saya yang di buku, dirubah aja. Ini juga salah, 10 volt baru saya negatif 10 5 volt, microvolt, dan tegangan pemasukan positifnya yaitu negatif 5 microvolt, ED-nya yaitu 5 microvolt, polaritasnya positif karena nilai ED-nya juga positif. V0L titik ED-nya 1 volt, ininya polaritas V0-nya yaitu positif, V0 di sini 1 volt. Hasil dari hitung-hitungan saya di buku catatan di sini 10, dan hasil ininya juga 10. Begitupun dengan yang ini juga. Mohon maaf. Dan hasil yang ini tegangan masukan negatifnya sekian, tegangan masukan positifnya sekian, ED-nya negatif 1, polaritasnya negatif karena ED ini juga negatif. V0 ininya 0,2 volt, polaritas V0-nya negatif, V0-nya ini negatif 0,2 volt, plus 5 mega positif tegangan masukan positifnya yaitu 0, ED-nya negatif 5 mega,
polaritasnya negatif karena ED-nya di sini juga negatif. V0 A0L kali ED yaitu negatif 1000 volt, polaritas V0 negatif, V0-nya negatif, tegangan saturasi sama dengan negatif 13 volt. Lalu yang terakhir tegangan masukan negatifnya 0, tegangan masukan positifnya 5 mega, ED-nya 5 mega positif, maka polaritasnya juga positif. V0-nya di sini juga positif 1000 volt, polaritasnya mengikuti dengan ini, awalnya positif, polaritas V0-nya positif juga, V0-nya positif, V saturasi sama dengan 13 volt. Oh iya, dari mana ini bisa mendapatkan dari kesemuanya hasil segini? Karena dikalikan dengan yang ini, nilai 0-nya sebesar 200.000. Jadi ini dikalikan 200.000 hasilnya sekian, begitupun dengan ini hasilnya sekian, ini juga hasilnya sekian, dan ini juga sekian, begitupun dengan seterusnya. Lanjut, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal yaitu adalah penguat diferensial ideal dan memiliki sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Pertama, penguatan tegangannya tak terhingga dalam kurung GV yang berarti giant voltage tak sama dengan tak terhingga. Lalu impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan ini kebalikannya, yang poin yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Ini impedansi masuknya, ini impedansi keluarnya. Lalu karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Lanjut, penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Di sini M. Ini ada non-inverting input, ada inverting input, ada positif 5 volt, negatif 5 volt, dan ini ada output. Maksudnya untuk si op amp ini tuh jadi ada 5 inputan yang utama. Lanjut, di sini ada inverting op amp, di sini ada gambar rangkaiannya, ini RF, IF, RIN, tegangan yang masuk, ada in, dan inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Lalu tegangan keluar sama dengan negatif tegangan yang masuk, RF per RT. Lanjut, non-inverting amplifier. Sini ada gambar rangkaiannya non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini, yaitu tegangan keluar sama dengan tegangan yang masuk 1 ditambah RF per RIN. Lanjut, ada zero crossing detector. Rangkaian detektor ini dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas ED. Dan jika polaritas ED negatif, maka V0 sama dengan negatif V saturasi. Dan jika polaritas ED positif, maka V0 sama dengan positif saturasi. Seperti yang tadi dijelaskan pada tabel ini. Jika ED ininya juga negatif, maka polaritas ED-nya negatif, dan ini
ID-nya positif, maka polaritas ID-nya positif. Ini juga sama, positif, maka polaritas ID-nya juga positif. Begitupun dengan polaritas V0-nya positif, ini juga sama. Jadi seperti itu. Lalu zero crossing detector, pertama zero crossing 0, terus ada inverting zero crossing detector, ada non-inverting zero crossing detector, dan inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Lalu the duty cycle atau siklus kerja, yang merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan 100%. Di sini ada gambar rangkaian, ini ada time itu waktu, ada T on, T off, dan ini ada total. Dan ini di sini rumus duty cycle, yaitu T on per T on ditambah T off. Suatu sinyal mempunyai 10 meter detik dan waktu on sama dengan 2M detik. Di sini ada contoh dalam segi penyelesaiannya yang ditanyakan berapa waktu negatif per waktu rendahnya. Penyelesaiannya TL sama dengan T kurangan T on, dan TL sini 10, dari sini ini 3, mungkin ini 2 kayaknya, salah dengan hasilnya. Dan hasil duty cycle-nya itu T on per T kali 100% dengan 30%. Lanjut, detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detektor atau IZCD, yaitu sinyal masukan pada negatif of M dan membandingkan dengan 0 positif of M. ID-nya sama dengan positif input kurangi negatif input sama dengan 0, negatif VI sama dengan negatif tegangan input. Jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan 0 sama dengan positif tegangan saturasi, dan jika tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Di sini ada dua contoh gambar rangkaian. Di sini ada tegangan input, di sini ada positif, negatif, ada tegangan positif, ada tegangan negatif. Dari sini V0-nya. Lalu begitu juga dengan yang ini. Lanjut, detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 tak pembalik atau non-inverting zero. Sinyal masukkan pada positif of M dan membandingkan dengan 0 negatif of M. ID sama dengan positif input kurangi positif input sama dengan tegangan input kurang 0. Jika tegangan input lebih besar 0, maka tegangan 0 sama dengan positif tegangan saturasi. Begitupun jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan 0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Di sini ada dua gambar rangkaian. Di sini ada seperti yang tadi.
Dan di sini juga, dan di sini ada gelombang sinusoida. Lalu ada detektor taraf tegangan, detektor taraf pembalik atau inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 tambah atau positif op amp. ID sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan tegangan referensi dikurangi tegangan input. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka tegangan output atau 0 sama dengan tegangan saturasi. Dan jika tegangan input kurang dari tegangan referensi, maka tegangan 0 sama dengan negatif saturasi. Di sini ada contoh gambar rangkaiannya. Sini tegangan input, di sini tegangan referensinya, dan sini tegangan saturasi positif, tegangan saturasi negatif. Dengan ini tegangan referensi, ini ada tegangan positif, tegangan negatif. Ini tegangan inputnya, tegangan 0. Lalu ada detektor taraf tegangan, ini tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. ID positif input dikurangi negatif input sama dengan tegangan input dikurangi tegangan referensi. Jika tegangan input lebih kecil tegangan referensi, maka tegangan 0 sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan jika tegangan input lebih besar tegangan referensi, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Sini ada tegangan referensialnya berbanding lurus, dan ada tegangan input 0, begitupun juga sama dengan ini. Next, sini ada rangkaian tegangan referensial. Di sini ada positif, ada tegangan positif, ada R1, R2, ini tegangan referensinya. Ataupun dengan yang ini ada rumus R sama dengan R per R1 tambah R lalu tambah V dikali. Misalkan positif V sama dengan diketahui nilainya 12 volt, R1-nya yaitu 100 ohm, R2-nya yaitu 50 ohm, maka tegangan referensinya yaitu R2. Jadi yang dimaksud di sini tuh R2 per 100 yaitu dari R1 ditambah R2 50 dikali 12, hasilnya 4 volt. Dan ini latihan soal yang kemarin dari 3 pilihan, dan saya memilih latihan soal yang nomor 1. Di sini ada gambar rangkaiannya dan diketahui positif negatif tegangan sama dengan 15 volt dan tegangan saturasi sama dengan positif negatif 13 volt. Dan di sini menghitung T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua menggambar output tegangan V0-nya. Dan ini jawaban dari latihan nomor 1 yang saya pilih. Dan di sini ada gambarnya, saya udah buat sesuai dari soal yang tadi.
Dan jadi diketahui positif negatif tegangannya yaitu 15 volt, tegangan saturasinya yaitu positif negatif 13 volt, R1 nya yaitu 10 ohm, ini R1 nya, dan ini R2 nya yaitu 50 ohm. Di sini menyatakan lalu mencari tegangan referensinya dengan rumus R2 per R1 ditambah R2 kali plus V. R2 nya yaitu 50 per 50 ditambah R1, R1 nya itu 10 kali plus kali 15 dari yang ini, dan hasilnya yaitu 50 per 60 dikali 15 dan hasilnya 12,5 volt. Lalu mencari T-on, T-off. T-on nya yaitu yang ini pas 40, T-off nya yaitu 80, dan jika ini turun yaitu T-off, dan jika kembali naik yaitu T-on. Lalu mencari totalnya, T-on ditambah T-off 140 tambah 80 hasilnya 220. Lalu menghitung duty cycle, T-on per T dikali 100%. T-on nya 140 di per total 220 dikali 100% hasilnya 63%. Ini yang kedua gambar. Di sini tegangan inputnya yaitu 15, positif 15, dan tegangan referensinya sesuai yang tadi sudah hitung segini. Tegangan referensinya 12,5 volt, dan ini tegangan saturasinya plus 15, itu nilai yang ini juga tegangan saturasinya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam segi penyampaian materi dan juga dalam pengerjaan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.